Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022, kami Polres Lampung Tengah akan melaksanakan press release tahunan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas kinerja Polres Lampung Tengah, serta sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat terkait situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lampung Tengah maupun hasil kinerja Polres Lampung Tengah secara umum selama tahun 2022. Yang pertama, untuk Satreskrim, capaian kinerja Satreskrim Polres Lampung Tengah sepanjang tahun 2022 menangani sebanyak 761 kasus, dan untuk kasus yang telah diselesaikan sebanyak 432 kasus. Jika di persentase, 57% kasus telah diselesaikan, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang masih dalam proses penyidikan. Untuk Satreskrim sendiri, kasus-kasusnya sangat beragam. Di antaranya ada kasus pembunuhan sebanyak 6 kasus, dan dari 6 kasus tersebut dapat diselesaikan 7 kasus. Rekan-rekan mungkin bertanya, kasusnya 6, kenapa yang diselesaikan 7? Di sini juga kita menangkap hasil tangkapan TKP 308 Lampung Tengah terhadap DPO, ungkapan perkara lama, kejadian di tahun 2021, tapi kami ungkap dan kami selesaikan perkaranya di tahun 2022. Yang kedua, ada kasus curat sebanyak 128 kasus. Dari 128 kasus dapat diselesaikan 72 kasus. Selanjutnya kasus curas, pencurian dengan kekerasan atau pasal 365, terdapat 35 kasus dan dapat diselesaikan 25 kasus. Selanjutnya kasus curanmor sebanyak 120 kasus yang berhasil diungkap sampai saat ini adalah 65 kasus. Juga banyak kasus-kasus lain yang mungkin nanti bisa diberikan data oleh Satreskrim, mulai dari kasus pencabulan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembakaran, pengerusakan, ataupun kasus-kasus yang lainnya. Rincian itu sangat banyak karena penanganan perkara untuk di Satreskrim juga beragam. Untuk kasus menonjol yang menjadi perhatian publik yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Satu, untuk kasus penemuan mayat di perkebunan kelapa sawit Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, yang terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2022, di mana korbannya ditemukan sudah tidak memiliki identitas dan jenazah sudah membengkak dan dapat diungkap dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan setelah diungkap, ternyata pembunuhan maupun tempat tinggal korban di luar daripada wilayah hukum Lampung Tengah. Selanjutnya penemuan mayat lagi di Dusun Bedeng 3, Kampung Bumi Haji, Kecamatan Anatuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 Juli tahun 2022. Itu juga ramai di media mainstream maupun media sosial dan berhasil juga diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Selanjutnya yang terakhir, untuk kasus menonjol, yaitu terjadinya pembakaran dan pengerusakan secara bersama-sama aset PT Gunung Aji Jaya, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, yang terjadi pada tanggal 19 November 2022. Kesimpulannya, untuk Satreskrim di tahun 2022 menangani 761 kasus, dan di tahun 2021 sebanyak 700 kasus. Maka kalau di persentase
terjadi kenaikan sebesar 3%. 3% kenaikan ini dapat saya jelaskan bukan laporan masyarakat yang meningkat, tapi dari personil jajaran mengoptimalkan kinerjanya dengan dukungan dari peran serta masyarakat, melibatkan masyarakat dan instansi terkait, sehingga banyak perkara-perkara yang tanpa adanya laporan masyarakat dapat diselesaikan. Selain dari DPO itu sendiri, aksi-aksi premanisme, aksi-aksi kejahatan-kejahatan mungkin kejahatan jalanan yang kita sering mendengar laporan itu berhasil diungkap dan terus akan diungkap oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Jadi intinya untuk laporan menurun, tapi penanganan perkara meningkat. Karena juga kita DPO lama, baik itu curanmor, apalagi aksi-aksi kekerasan sampai terjadi pembunuhan, itu berhasil diungkap oleh Satreskrim. Sehingga crime total meningkat, namun situasi Kamtipmas jauh lebih baik. Karena laporan pengaduan lebih sedikit yang diterima oleh Polres Lampung Tengah. Selanjutnya dari Satnarkoba. Dari Satnarkoba sendiri di tahun 2022 menangani sebanyak 170 kasus dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 121 kasus. Jumlah tersangka yang diamankan yaitu 243 orang dengan barang bukti beragam. Di antaranya sabu-sabu seberat 288,9 gram dan barang bukti ganja sebanyak 6 kg 527,58 ons, artinya 6,5 kg. Untuk ekstasi 16 butir, tembakau sintetis Glorilas 28,3 gram. Dan untuk penyelesaian kasus di tahun 2022, Satnarkoba menyelesaikan 170 kasus. Dan pada tahun 2021 kemarin 167 kasus. Jadi terjadi kenaikan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 2% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Yang terakhir untuk Satlantas, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Lampung Tengah selama tahun 2022 sebanyak 275 kasus. Dengan rincian mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 95 orang, luka berat sebanyak 189 orang, luka ringan sebanyak 190 orang, dan kerugian material di total 1.775.000 rupiah. Untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 tadi telah dijelaskan 275 kasus dibandingkan dengan kejadian waktu tahun 2021 yaitu sebanyak 214 kasus. Terjadi kenaikan sebesar 22% di tahun 2022. Dapat kami jelaskan bahwa di saat tahun 2021 itu terjadi pandemi yang sangat-sangat membatasi aktivitas, sehingga jika dibandingkan tahun 2022 di mana setelah banyak kelonggaran, mobilisasi masyarakat tinggi, kecelakaan lalu lintas pun terjadi peningkatan. Untuk langkah-langkah ke depan, kita selalu melakukan evaluasi dan menentukan strategi dalam optimalisasi pencapaian kinerja. Jadi rekan-rekan juga di sini paham bahwa tindakan-tindakan itu tidak selalu tindakan represif. Artinya kami Polres Lampung Tengah mengedepankan fungsi preemptif dan fungsi preventif. Namun jikalau itu masih terjadi, eskalasinya diyakinkan akan jauh lebih sedikit, sehingga dapat fokus untuk penanganan perkara penegakan hukumnya. Sehingga kemarin kami juga melakukan kegiatan-kegiatan rutin, yaitu Jumat Curhat. Di Jumat Curhat itu kita mendengar langsung, baik itu Babin Kamtipmas, jajaran Polsek, Polres sekalipun melaksanakan kegiatan yang sama, mengundang para perwakilan-perwakilan masyarakat. Kebetulan di Polres kemarin kita undang seluruh
tokoh agama, tokoh masyarakat, baik itu LSM maupun ormas, organisasi kemasyarakatan, juga tokoh-tokoh agama mendengar langsung aspirasi dari mereka, sehingga diharapkan tindakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dengan sumber daya yang kita sama-sama paham. Sumber daya yang ada kita lakukan optimalisasi tepat sasaran, sehingga apa yang dilakukan itu dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu saya rasa strategi yang sangat-sangat kita kedepankan untuk pelaksanaan tugas di tahun 2023 nanti. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.